Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Kita lanjutakan kajian kita kitab Nasaihul Ibad. Iki atas slide dereng siap. Kita lanjutakan. Sekarang makalah yang ke-52. Kita awal dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah dengan niatan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah, dimudahkan semua urusan-urusan kita, urusan dunia hatta akhirah. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda'anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu as-saniyatu wal khamsun. Maqalah yang ke-52. Oh, kata saya sampun nih kata saya. Berarti maqalah yang ke-53 nih. Al-maqalatu salisatu wal khamsun. Maqalah yang ke-52 itu yang kemarin, bahwa al-arifu billahi ta'ala wafiyun. Orang yang arif billah, kenal dengan Allah, itu orang yang selalu menepati perintahnya Allah, menepati panggilannya Allah. Ya, orang yang taat pasti. Kemudian wa qalbuhu zakiyun, hatinya ini bersih. Wa qalbuhu zakiyun, hatinya itu cerdas. Cerdas berarti cepat ya. Jadi peka hatinya. Kemudian wa amaluhu zakiyun, dan amalnya itu jernih, ikhlas semata-mata karena Allah. Berikutnya maqalah yang ke-53 an Abi Sulaiman Ad-Darani, dari Abu Sulaiman Ad-Darani annahu qala, bahwa beliau berkata, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah, pangkal dari semua kebaikan dunia dan akhirat, jadi pondasinya atau pangkalnya kebaikan dunia akhirat itu adalah al-khaufu minallah, takut dari adabnya Allah. Kalau bahasa Indonesia kan takut kepada, tapi kalau ini takut minallah, ay min iqabillah. Jadi takut dari murkanya Allah, takut dari adabnya Allah. Fa innal khaufa minallahi ta'ala muhawwilus sahifati fayaj'aluha fil yamini ba'daan hauta ila shimali. Karena sesungguhnya takut kepada Allah itu merubah lembaran-lembaran yang tadinya lembaran jelek dirubah, dibalik menjadi lembaran yang baik. Yang tadinya enggak baik dirubah menjadi baik.
Jadi membuka lembaran baru yang lebih baik. Maka itu akan menjadi kunci dari semua kebaikan dunia dan akhirat itu kalau kita memiliki rasa takut kepada Allah. Takut dalam rangka takut kalau sampai melanggar apa yang dilarang oleh Allah, sampai meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu kata atau makolanya Abu Sulaiman Ad-Darani, kunci atau pangkal dari kebaikan dunia akhirat kalau ada takutnya kepada Allah. Kalau tidak memiliki rasa takut kepada Allah, ya itu sudah berarti pangkal dari segala kehancuran, kerusakan dunia dan akhirat. Jadi kebalikannya. Wa miftahud dunya asyabi'u, dan kunci dari dunia itu adalah kenyang. Kuncinya dunia itu kata beliau adalah kenyang. Orang kalau sudah terpenuhi semua keinginannya, sudah kenyang lah. Ibaratnya keingin makan, makanya itu sudah ya kepuasan dunia itu, terpenuhinya segala keinginan. Sedangkan kunci akhirat wa miftahul akhirah, nah itu kebalikannya, yaitu alju, lapar. Maka semua atau hal yang terkait dengan akhirat itu artinya kita menahan, harus menahan diri. Kalau orang bahagia dunianya senang puas itu karena terlampiaskan semua hajatnya, kepentingannya, keinginannya bisa terpenuhi, yaitu terbuka semua keinginannya. Sementara kalau akhirat, nah, kepuasan akhirat itu ya nanti kebahagiaan akhirat kebalikannya. Kalau di dunia itu dengan kenyang berarti, maka akhirat itu kebahagiaannya diperoleh dengan lapar, menahan. Maka orang kalau sudah tidak bisa menahan nafsunya, hasratnya, nah ini nanti di akhirat ya berarti dia tidak mendapatkan kebaikan akhirat. Karena kunci dari kebaikan akhirat lapar. Sementara kalau dunia kan kuncinya senang itu kalau puas. Di sini asyiba itu artinya ya kenyang. Ibarat orang makan ya sampai kenyang, puas. Artinya ya tersampaikannya, terlepaskannya semua hasrat, keinginan. Sementara untuk akhirat itu ya kita harus menahan diri. Melihat sesuatu yang menarik tapi itu maksiat, maka kita harus menahan. Nah, jadi kebalikannya. Itulah yang dimaksud dengan miftahud dunya asyabi'u wa miftahul akhirah al-ju'u atau asyaba'u, sin. Kalau sin itu 7, tapi syabi'ah itu kenyang. Kunci dari dunia itu kesenangan dunia ya kepuasan, kenyang. Sedangkan untuk mendapatkan akhirat itulah kita harus menahan. Di antara ada lapar. Lapar itu ya menahan, tidak makan. Menahan dari yang kemaksiatan, menahan dari yang diharamkan. Lapar. Jadi maksudnya lapar itu kan orang kelaparan menahan, nahan luwe. Makanya istilah biasanya nahan luwe. Nahan tidak makan. Itu kalau kita puasa itu kan berlapar-lapar. Maka orang yang berlapar-lapar pasti mendapatkan surga nanti. Maka dipastikan orang yang sudah puasa
karena Allah kan ufira lahu ma taqaddama min dambi, sudah dipastikan karena dia sudah menahan tadi. Lah orang itu selamat kalau bisa menahan. Orang nggak selamat itu karena nggak bisa nahan, nggak tahan. Ada yang menarik pokoknya digasak aja, nggak peduli itu haram, itu melanggar aturan agama atau tidak. Nah itu, tapi kalau orang itu bisa menahan, insya Allah selamat. Maka ada ungkapan sopo ngempet, kuat ngempet bakal selamat. Keadaan sulit apapun kemudian dia bisa menahan dirinya, tidak melakukan yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah, ya selamat, aman. Wal maqalatur rabi'atu wal khamsun. Berikutnya maqalah yang ke 54. Kila, ada sebuah maqalah, pendapat, ada salah seorang ulama yang mengibaratkan, yang mengatakan al ibadatu lillahi ta'ala hurfatun. Ibadah kepada Allah Ta'ala itu seperti urusan bisnis, jadi pekerjaan, maksabun min kulli jihadin, jadi itu pusat bisnis. Jadi ibadah kepada Allah itu diibaratkan oleh ulama ini adalah seperti orang berbisnis. Wahanu tuha al khulwatu, tokonya, tempat transaksinya itu adalah al khulwatu, berkhulwat. Berkhulwat itu menyendiri, menyendiri hanya ma Allah, bersama Allah. Jadi menyendiri bukan ngelamun, tapi menyendiri karena menyibukkan diri berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Itu khulwat. Kalau ada orang kemudian menyendiri di dalam kamar tapi main game, lah itu bukan menyendiri, khulwat ini. Lu kok mojok no, khulwat ya. Khulwat itu artinya menyendiri karena ingin hanya mendekat berdua dengan Allah. Jadi kalau zikir tidak berjamaah, ya sendiri. Itu khulwat, sama dengan yang dilakukan Rasulullah ketika menjelang usia 40, sebelum menjelang menjadi nabi itu beliau sering berkhulwat, bertapa kalau kadang, menyendiri di Gua Hira atau tahannus namanya. Jadi benar-benar mengasingkan diri dari keramaian orang, keramaian urusan dunia. Itu menyendiri, muhadatsatu sirri. Jadi khulwat itu muhadatsatu sirri ma Allah Ta'ala, melakukan dialog yang rahasia dengan Allah. Haitsula ahada, yang sekiranya enggak ada yang lain, ya dia menyendiri. Wa ra'su maliha at-taqwa, dan modal dasarnya, kalau transaksi jual beli kan ada punya modal, punya uang. Modal dasarnya yaitu ketakwaan. Di modal dasarnya itu ketakwaan. Kalau kita bisa, kalau memiliki ketakwaan, takwa itu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Nah itu modalnya. Ketika memiliki itu ya bisa bernegosiasi dengan Allah, bisa tawar menawar. Wa rubhuha al jannatu, lah kan jual beli itu ada keuntungannya. Lah untungnya apa?
wa rubahuha dan keuntungannya yaitu al jannatu surga, aidarus sawabi wa ma fiha yaitu rumah yang merupakan balasan dari pahala yang dilakukan dan kenikmatan yang ada di dalamnya, wa ma fiha dan kenikmatan yang di dalamnya, itulah keuntungannya. Beliau ini mengibaratkan ya kita ibadah itu berarti sedang bertransaksi jual beli, transaksi dagang atau bisnis, transaksi bisnis. Tempatnya itu ya kholwat, menyendiri, hanya transaksi dengan Allah. Lah modalnya apa? Harus transaksi nawar-nawar gak duwe modal. Modalnya itu ya ketakwaan itu. Ketakwaan, menjalankan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Kemudian keuntungannya itulah surga, itu keuntungan dari transaksi bisnis ibadah ini dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Wal maqalatul khamisatu wal khamsun, insyaallah kita lanjutkan berikutnya maqalah yang ke-55.